Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kristunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu ini. Kami akan melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami, namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan melakukan dalam kehidupan yang kami jalani yang tidak selalu mudah ini. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Matius pasal 4 ayat 8-10 yang akan menjadi dasar untuk renungan pagi ini. Tertulis sebagai berikut. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk renungan ini saya beri tema, memilih jalan yang tidak mudah. Saudara-saudara, kalau diminta untuk memilih kehidupan seperti apa dalam menjalani kehidupan ini, Anda akan memilih yang mana? Kehidupan yang dipenuhi kemudahan atau kesukaran? Saya yakin jawabannya tidaklah sulit. Pasti banyak atau malah semua akan memilih yang dipenuhi kemudahan. Nyatanya ketika kehidupan cenderung sulit, sukar, banyak tantangan dan rintangan, banyak orang yang mengeluh, bahkan ada yang sampai patah semangat, putus asa, dan masalahnya juga tidak ada hidup yang adanya hanya dipenuhi kemudahan. Betul bukan? Ada sebuah kisah yang terjadi di masa-masa awal kemerdekaan negara kita yang kiranya dapat menjadi perenungan untuk kita semua. Di dekat Bengkulu ada sebuah pulau kecil bernama Enggano. Pada masa Perang Dunia Kedua, pulau tersebut dijadikan tempat penyimpanan persediaan makanan untuk pasukan Jepang. Ketika Jepang menyerah, semua gudang itu ditinggalkan untuk penduduk setempat. Ternyata isi gudang itu luar biasa banyaknya, padahal waktu itu jumlah penduduk Pulau Enggano hanya sekitar 500 jiwa. Maka dibagilah isi gudang itu. Tiap jiwa termasuk bayi mendapat 4 karung beras, 1 peti corned beef, 1 peti ikan sarden, 10 kaleng besar biskuit, dan banyak jenis makanan lain dalam peti besar. Dengan persediaan makanan yang begitu banyak di tiap rumah, orang tidak merasa perlu lagi bersawah dan berkebun. Tiap hari mereka hanya bersantai-santai. 2 tahun kemudian, persediaan makanan itu mulai habis. Lalu mereka mulai menggarap sawahnya lagi. Tetapi apa yang terjadi? Sawah dan kebun mereka sudah penuh dengan alang-alang. Diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengolah tanah itu kembali. Ketika kemudian mereka bisa menanam, keadaan sudah terlambat. Persediaan makanan sudah betul-betul habis. Untuk menunggu panen diperlukan waktu setengah tahun. Akibatnya mereka kelaparan. Nah, begitulah kisahnya. Pelajaran apa yang kita bisa petik daripadanya? Kemudahan dapat membuat orang menjadi ternina bubukkan, tidak waspada. Dalam kisah tadi,
orang yang biasanya bekerja keras dengan segala tantangan serta ketidakmudahannya berubah menjadi bermalas-malasan dan akibatnya fatal. Dari kemakmuran, hidup mereka berubah menjadi kelaparan. Kalau Yesus, Tuhan kita, ditanya sebaiknya pilih yang mana, dari ayat yang kita baca tadi jawabannya jelas bukan? Ia ditawari kemudahan. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya akan didapatkan oleh Tuhan Yesus. Cukup hanya dengan satu cara, sujud menyembah iblis. Apa sulitnya? Tinggal menekuk lutut dan kemudian bersujud sembah. Selesai. Namun Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Ia memilih jalan lain yang sangat jauh dari kemudahan. Dan kita tahu jalan seperti apa itu. Jalan salib. Bukan saja penuh dengan ketidakmudahan, melainkan juga penuh derita sengsara. Karena Tuhan Yesus tahu kalau ia memilih jalan yang sangat mudah itu, akibatnya sangat fatal. Lalu bagaimana dengan kita, para murid dan pengikut Tuhan Yesus ini? Tentu boleh-boleh saja memohon kemudahan dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi ketika kesukaran hidup datang, kita harus menghadapi serta menjalaninya dengan tekun dan berpengharapan. Tuhan pasti punya maksud ketika mengizinkan kesukaran hidup terjadi pada kita. Lagi pula, berbagai tantangan dan ketidakmudahan sebenarnya bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan kuat, kreatif karena berpikir dan berupaya untuk mencari solusi. Kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa dan bijak karena dibentuk oleh berbagai pengalaman yang tidak mudah itu dan sebagainya. Tidak ada nahkoda handal yang lahir dari samudera yang tenang, melainkan justru dari samudera yang penuh gelombang, bahkan badai. Di jalan yang sulit, sempit, dan tidak mudahlah pengemudi mobil akan waspada dan menggunakan seluruh keterampilan yang dimilikinya. Jalanan yang mudah, lurus, mulus, lebar, apalagi sepi, justru membuat pengemudi bisa mengantuk dan kehilangan kewaspadaannya. Betul bukan? Sebab itu jika jalan kehidupan menjadi tidak mudah, hadapi dan jalani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendapat teladan dari Tuhan Yesus yang tidak takut memilih dan menghadapi jalan hidup yang tidak mudah. Ampuni kami jikalau kami menjadi orang-orang yang mudah mengeluh, bahkan menyerah tatkala mengalami kehidupan yang sulit. Mampukan kami untuk dapat meneladani Tuhan Yesus dan menjalani kehidupan kami, apapun kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, apapun kehidupan yang sedang dijalani tetaplah semangat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.